Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis riwayat Muslim nomor 2162. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Kita sudah membahas beberapa, bahkan yang terakhir kita membahas tentang apa? Mengurus jenazah, ya. Kewajiban mengurus jenazah. Bagian yang pertama. Sekarang ini kita akan bahas lagi tentang mengurus jenazah. Selanjutnya, ya. Selanjutnya tentang mengurus jenazah ini, pekan yang lalu kan kita sudah sampaikan, 1, ajarkan kalimat tahlil kepada calon mayat, ya. Orang yang mau meninggal itu kita ajari membaca la ilaha illallah. Lalu setelah itu memejamkan mata. Kalau orang itu sudah meninggal, kita pejamkan matanya dan kita doakan, ya. Lalu yang ketiga yang bisa dilakukan ke keluarga apa? Berdoa, ya. Berdoa agar apa? Agar mendapatkan pahala dari musibah yang dialami dan Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dengan sesuatu yang lebih baik. Dan begitu kita mengikhlaskan, ya, kita ikhlaskan bahwa semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang bisa kita tahan, ya. Lalu yang berikutnya yang bisa dilakukan keluarga adalah boleh menangis, ya. Tapi tidak boleh apa? Tidak boleh mengeluh, tidak boleh meratap, ya. Maka selanjutnya mengurus jenazah itu menyembunyikan hal-hal yang memalukan, ya. Hal-hal yang memalukan. Di saat memandikan, gitu, ya. Itu ada yang bertugas mandikan itu, kalau ada sesuatu yang memalukan di saat itu, maka harus kita sembunyikan. Apa penyakit atau apa harus disembunyikan. Makanya itu yang berkewajiban untuk memandikan jenazah itu sebetulnya bukan Pak Mudin, ya, bukan Pak Mudin, tapi siapa? Putranya, ya, putra-putrinya, ya, putra-putri dari almarhum itu. Kalau mereka tidak punya kemampuan untuk itu, tata caranya maka didampingi oleh ustadz, didampingi oleh Pak Mudin, gitu. Ini loh nak caranya, gini caranya, diberitahu, gitu. Gitu. Agar apa? Agar ini tadi rahasia dari almarhum itu bisa terjaga. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, diingat-ingat, ya, bahwa yang bertugas atau yang berkewajiban paling utama itu memandikan jenazah itu adalah apa? Putra-putrinya, ya, putra-putrinya. Setelah itu baru siapa? Baru kalau memang tidak ada kemampuan baru digantikan yang lain-lain. Lalu berikutnya ini ada hadisnya, riwayat Al-Hakim dari Aslam radhiyallahu an, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu arba'ina marratan. Artinya, barang siapa yang memandikan jenazah dan ia menyembunyikan cacat jenazah tersebut, niscaya dosanya diampuni sebanyak 40 kali. Jadi orang yang menyembunyikan itu loh, cacatnya almarhum waktu dimandikan, maka dia akan diampuni 40 kali. Lalu berikutnya mengurus jenazah berikutnya mengkafaninya. Lanjutan hadis tadi itu hadis Al-Hakim dari Aslam radhiyallahu an, Nabi bersabda, wa man kaffana mayyitan kasahullahu minas sundusi wa istabrokil jannah. Artinya, barang siapa yang mengkafani jenazah, niscaya Allah akan menaikkan kepadanya kain sutra yang halus, memakaikan kepadanya kain sutra yang halus dan tebal dari surga. Maka artinya apa? Orang itu akan masuk surga, ya. Hanya dengan mengkafani.
Terus berikutnya, mengurus jenazah berikutnya adalah menyolatkannya. Menyolatkannya itu kalau bisa sampai apa? Sampai dengan menguburkannya, ikut menguburkan. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, saya baca artinya, siapa yang menghadiri jenazah, nah ini yang apa? Hadir saja atau takziah kepada orang meninggal, saat itu jenazahnya masih ada, lalu apa? Lalu dia menyolatkannya, ya, setelah itu menyolatkannya, maka ia mendapatkan pahala 1 qirot. Mendapatkan pahala 1 qirot. Ada lanjutannya hadis ini. Dan siapa yang menghadiri jenazah hingga penguburan sampai menguburkan, maka ia mendapat pahala 2 qirot. Sahabat bertanya, 1 qirot bagaimana Nabi? Nabi menjawab, 1 qirot itu seperti bukit Uhud, ya. Seperti bukit Uhud. Yang pernah haji, pernah umroh, itu pernah diajak piknik, berwisata ke bukit Uhud. Nah seperti itu pahala dari apa? Orang yang menyolati jenazah dapat 1 itu. Kalau sampai menguburkan dapat 2, ya, dapat 2. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada pertanyaan, apakah perempuan, seorang wanita boleh ikut dalam penguburan? Misalnya seorang istri ikut ketika suaminya dikuburkan, atau seorang anak ikut ketika orang tuanya, ayahnya dikuburkan, abahnya dikuburkan. Apakah boleh? Ini ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu salah satu istrinya Nabi. Beliau berkata, katanya Ummu Atiyah ini, orang perempuan dilarang mengantar jenazah. Jadi Nabi melarang orang mengantarkan jenazah. Suami meninggal, istrinya mengantarkan, itu oleh Nabi dilarang, ya. Oleh Nabi dilarang. Ayah meninggal, anaknya mau mengantarkan, anaknya dilarang, yang perempuan. Tapi ada lanjutan hadisnya. Tapi Nabi tidak mengharamkan. Nabi tidak mengharamkan. Artinya apa? Artinya apa? Lebih baik kalau memang memungkinkan seorang perempuan itu tidak ikut tidak ikut ketika jenazah dikubur, karena dilarang oleh Nabi walaupun tidak sampai diharamkan. Maka kalau kita taat kepada larangan Nabi, berarti perempuan tadi itu dapat pahala, ya. Tidak ikut penguburan itu loh, dapat pahala, ya. Karena apa? Karena taat pada larangan Nabi. Karena taat pada larangan. Dan yang kedua, agar tidak ditiru orang lain. Jadi kalau ada seorang perempuan datang ke penguburan waktu pemakaman, dilihat perempuan yang lain, nanti orang yang melihat itu akan meniru, gitu. Akan meniru ketika ayahnya meninggal, ketika suaminya meninggal, dia akan ikut, gitu. Padahal dia tidak tahu ilmunya, gitu. Jadi kalau yang sudah tahu ilmunya kayak gini, berarti apa? Kalau ada orang-orang tersayangnya meninggal, lebih baik seorang perempuan itu di rumah, ya. Tidak ikut mengantarkan, tapi tidak haram. Andaikan ikut mengantarkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sementara itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini di dalam lanjutan mengurus jenazah. Insya Allah berikutnya kita lanjutkan lagi mengurus jenazah ini, karena mengurus jenazah ini memang lebih banyak yang dilakukan, maka kita jadikan beberapa kali pertemuan. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.